Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadeni Restuluhung, asal dari SMA Negeri 1 Kota Cilegon, sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Muhammadiyah Metro dengan jurusan Ekonomi, dengan nomor induk mahasiswa 211000045. Adapun mata pelajaran yang saya ampu adalah materi pendapatan nasional untuk kelas 11. Karena pembelajaran ini dilakukan secara daring, maka jumlah peserta didik dibatasi hanya 10 orang. Hal ini dikarenakan pada saat ini pandemi COVID, Kota Cilegon berada di zona merah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, kita bertemu kembali lagi dengan Bu Rahma. Coba dicek dulu bagaimana dengan jaringan kalian, apakah sudah terdengar dengan jelas suara Bu Rahma? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Oh ya. Jelas, Bu. Ya, baiklah. Jelas, Bu. Jelas, Bu, jelas. Pada masa pandemi COVID ini, Bu Rahma harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, makan bergizi, istirahat yang cukup, ikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, ya. Jadi agar kita terhindar dari virus COVID. Baiklah anak-anak, pelajaran kali ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kesehatan dan manfaat yang baik untuk pembelajaran kita. Silakan Safa Nurul untuk dipimpin berdoa teman-temannya sebelum kita mulai pelajaran. Mari kawan-kawan, untuk memulai pelajaran siang hari ini, dimulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, baiklah anak-anak, Bu Rahma buka pembelajaran kali ini. Silakan kalian buka di Google Classroom. Di situ ada link absensinya yang bisa kalian buka ya nanti di situ. Kemudian, di dalam Google Classroom ini kalian nanti akan mendapatkan materi-materi pelajaran untuk pendapatan nasional. Jadi di sini Bu Rahma sudah share materi tentang baca tulis, kemudian ada literasi digital. Kemudian Bu Rahma juga sudah share pada kalian LKPD yang harus dikerjakan secara berkelompok. Nah, nanti akan ada pretest dan ditutup dengan post test. Baiklah anak-anak, Bu Rahma mulai lagi pembelajaran kali ini. Apakah kalian sudah terlihat jelas? Jelas, Bu. Ya, baiklah anak-anak, pelajaran kita kali ini adalah tentang pendapatan nasional. Sebelumnya pas pada waktu kalian kelas 10, kalian sudah belajar tentang peran pelaku ekonomi. Coba siapa yang masih ingat peran pelaku ekonomi? Ya, Andrea. Oh, gini dulu, rumah tangga konsumen itu siapa? Yang termasuk rumah tangga konsumen itu siapa? Rumah tangga konsumen itu penerima barang dan dia yang memberi sumber daya, seperti sumber daya manusia. Iya, pinter. Jadi kalau rumah tangga konsumen itu yang melakukan konsumsi barang atau jasa dan memberikan sumber daya atau faktor produksi. Nah, kalau yang diucapkan Andrea tadi jawabannya seperti itu, berarti yang termasuk rumah tangga konsumen itu siapa, Safa? Kalau kita itu termasuk rumah tangga apa? Masyarakat itu rumah tangga apa? Rumah tangga konsumen. Iya, rumah tangga konsumen. Jadi kegiatannya adalah mengkonsumsi barang. Nah, sekarang yang dimaksud dengan rumah tangga produsen itu siapa? Dwina. Rumah tangga produsen itu kegiatannya apa, Dwina? Memproduksi barang atau produk. Memproduksi barang. Selain memproduksi barang, dia juga melakukan apa? Kalau memproduksi barang, berarti dia membutuhkan faktor produksi, ya kan? Yang menyediakan rumah tangga konsumen. Nah, setelah barangnya jadi, kemudian barangnya diapakan? Dijual kepada konsumen untuk dikonsumsi. Nah, iya. Jadi dijual lagi kepada konsumen. Nah, kalau rumah tangga pemerintah, kira rumah tangga pemerintah itu siapa? Kira? Pemerintah itu judulnya MPR bukan?
MPR itu lembaga legislatifnya. Rian, rumah tangga pemerintah itu paling tinggi itu siapa yang mewakili pemerintahan Indonesia? Presiden, Bu. Rumah tangga presiden. Jadi begitu ya anak-anak ya. Kemudian Bu Rama mau ulas sedikit tentang circular flow. Nah, ini tadi yang Bu Rama singgung ya, pelajaran kelas 10. Jadi di sini ada rumah tangga produksi, kemudian ada rumah tangga konsumen. Nah, rumah tangga konsumen itu menyediakan faktor produksi, input, kemudian dipakai inputnya oleh rumah tangga produsen untuk memproduksi barang dan jasa. Nah, kemudian barang dan jasa tadi ini ada arus barang, mana ya? Ada arus barang ya. Jadi di sini rumah tangga konsumen membeli barang dari rumah tangga produsen. Kemudian kalau pemerintah, rumah tangga pemerintah menerima pembayaran pajak baik dari rumah tangga konsumen maupun rumah tangga produsen. Pemerintah juga memberikan subsidi ya di sini. Subsidinya berupa kalau untuk petani itu pupuk, kalau untuk rumah tangga konsumen itu biasanya listrik gitu ya. Kemudian untuk masyarakat luar negeri tadi sudah dijawab oleh Andrea, adanya ekspor dan impor. Baiklah anak-anak, kalian bisa melakukan pretest dulu ya. Silahkan buka linknya, saya share di WA grup aja ya. Di situ silahkan kalian kerjakan. Bu Rama tunggu sebentar ya. Waktunya 10 menit karena soalnya hanya 3. Silahkan dikerjakan anak-anak ya. Baik anak-anak, sudah ya. Kalian sudah mengerjakan ya. Itu tadi pretestnya. Gimana bisa mengerjakannya? Sudah bisa dibuka tuh. Baru 3 yang masuk nih, ditunggu. Ayo lanjutkan anak-anak, tetap semangat ya. Sekarang Bu Rama mau masuk ke materi ini ya. Baiklah anak-anak, pembelajaran kita kali ini materinya adalah pendapatan nasional ya. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya adalah sebagai berikut. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Kemudian kompetensi dasar 4.1 atau keterampilannya menyajikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menjelaskan pengertian pendapatan nasional, mengidentifikasi manfaat perhitungan pendapatan nasional, menjelaskan cara atau urutan penghitungan pendapatan nasional, kemudian menganalisis konsep PDB, PNB, MNP, personal income, disposable income, dan PDRB. IPK keterampilannya adalah mempresentasikan hasil penghitungan pendapatan nasional. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui kombinasi teknik pembelajaran secara daring, yaitu WA Group dan Google Classroom, dan setelah mempelajari materi pendapatan nasional dengan model pembelajaran problem-based learning melalui pendekatan TIPEC, maka diharapkan peserta didik dapat menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional dengan capaian minimal nilai sama dengan KKM, dan peserta didik dapat menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional dengan teliti dan penuh rasa percaya diri, disiplin, berpikir kritis, serta bertanggung jawab. Materi yang Bu Rama akan perjelaskan adalah mengenai pengertian pendapatan nasional. Jadi kalau pemerintah menerima pemerintah itu menerima semua pendapatan dari warga negaranya, nah pendapatan itu secara nasional dikatakan termasuk ke pendapatan nasional. Adapun materinya ini mencakup pengertian pendapatan nasional, tujuan dan manfaat mempelajari pendapatan nasional, dan konsep pendapatan nasional. Pendapatan nasional ini teorinya pertama dikemukakan oleh Alfred Marshall, yaitu tenaga kerja dan modal dari suatu negara yang mengolah sumber alamnya untuk memproduksi sejumlah neto komoditi, baik itu secara material maupun imaterial, termasuk jasa dan sejenisnya. Jadi menurut Alfred Marshall, beliau itu hidup tahun 1842 sampai 1924. Jadi pendapatan nasional itu adalah mengolah sumber alam ya, supaya menghasilkan komoditi, baik material maupun imaterial. Jadi kalau material itu berupa barang, imaterial itu berupa jasa. Kemudian
Kalau menurut Arthur Cecil Pico, pendapatan nasional itu adalah bagian dari pendapatan objektif masyarakat, termasuk pendapatan yang berasal dari luar negeri yang dapat diukur dengan uang. Jadi kalau Arthur Cecil Pico itu adalah istilahnya pengikut dari Alfred Marshall. Jadi dia itu adalah seperti kalau dosen dengan mahasiswanya. Jadi Cecil Pico ini termasuk memperbarui ilmu dari dosennya ya. Jadi dia mengatakan bahwa pendapatan nasional itu tidak hanya barang saja, tapi juga bisa diukur dengan uang. Sedangkan menurut Irving Fisher, pendapatan nasional yang hakiki itu adalah neto yang langsung dikonsumsi tahun itu juga. Jadi kalau menurut Irving Fisher, kalian pasti sudah sangat familiar dengan Irving Fisher, dengan teorinya, teori Irving Fisher. Jadi konsumsi itu dipakai sebagai ukuran pendapatan nasional. Kalau teori Irving Fisher yang M kali P sama dengan P kali T, nah itu adalah teori dari Irving Fisher. Nah, kemudian kalau pengertian pendapatan menurut N. Gregory Mankiw ada di Pengantar Ekonomi Makro edisi 3 halaman 9, pendapatan nasional itu adalah total pendapatan yang diperoleh penduduk suatu negara dalam produksi barang dan jasa. Jadi dalam hal ini pendapatan nasional itu tidak menghitung pajak usaha tidak langsung seperti pajak penjualan ya, dan tidak menghitung subsidi usaha. Jadi anak-anak seperti pajak penjualan PPN, kemudian ada subsidi, itu tidak diikutkan di dalam penghitungan pendapatan nasional. Sedangkan menurut Sudiono Rekso Suprayitno, Pengantar Ekonomi Makro edisi 6, pendapatan nasional adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara. Konsep dalam pendapatan nasional anak-anak itu ada konsep kewilayahan dan konsep kewarganegaraan ya. Jadi kalau GDP itu jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Sedangkan kalau konsep kewarganegaraan atau GNP, Gross National Product, itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara atas penyerahan faktor produksi dalam satu periode, biasanya 1 tahun. Nah, dari pengertian pendapatan nasional, kira-kira kalian sudah paham belum anak-anak? Iya Bu, alhamdulillah Bu. Insya Ya. Allah paham. Manfaat pendapatan nasional ini Nah, kemudian manfaat pendapatan nasional yang berikutnya adalah komponen pendapatan nasional. Kita materinya masuk ke komponen sekarang ya. Gross Domestic Product atau produk domestik bruto itu adalah nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk dalam satu wilayah negara. Gross Domestic Product itu rumusnya produk pemiliknya WNI dalam negeri maupun produk pemiliknya WNA yang ada di dalam negeri kita, termasuknya misalnya, maka itu dikatakan Gross Domestic Product. Nah, kalau Gross National Product itu nilai barang atau jasa yang dihasilkan oleh warga negara sendiri, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Jadi pendapatan warga negara, kalau ini dihasilkan dalam satu wilayah negara, domestik, kalau nasional dihasilkan oleh warga negara. Net National Product itu nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Jadi di sini rumusnya Net National Product itu sama dengan Gross National Product dikurangi dengan penyusutan. Jadi anak-anak, kenapa dikurangi dengan penyusutan? Kalian pasti ingat kalau kita memproduksi barang dan jasa dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi, menjadi barang jadi, itu kan setiap prosesnya itu kan ada penambahan nilai. Dari bahan mentah menjadi barang setengah jadi, dari barang setengah jadi menjadi barang jadi, ada penambahan nilai. Dari kapas dipinta menjadi benang, itu ada penambahan nilai. Dari benang ditenun menjadi kain, itu ada penambahan nilai. Nah,
setiap penambahan nilai itu harus dihitungkan di dalam net nasional produk. Makanya di sini ada penyusutan. Sedangkan net nasional income itu adalah produk nasional neto dikurangi pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung itu adalah pajak yang dikenakan kepada produk yang bebannya itu dibayarkan oleh produsen, yang menanggung itu sebenarnya produsen. Kemudian komponen pendapatan nasional yang kelima itu adalah personal income. Kalau personal income itu adalah jumlah penerimaan yang diperoleh setiap orang dalam masyarakat. Nah, di dalam personal income itu yang harus kalian perhatikan itu adanya transfer payment. Jadi kalau transfer payment itu apa? Penerimaan yang diterima bukan karena dia melakukan pekerjaan pada tahun ini, tapi karena dia sudah melakukan pekerjaan pada tahun-tahun sebelumnya. Personal income ini adalah net national income ditambah dengan transfer payment, kemudian ditambah dengan subsidi, dikurangi dengan laba ditahan, pajak perseroan, asuransi, dan jaminan sosial. Kalau disposable income itu jumlah pendapatan seseorang yang siap untuk dibelanjakan. Misalnya orang tua kalian menerima gaji, kemudian gaji itu sudah dipotong dengan pajak penghasilan. Gajinya 5 juta, PPh-nya misalnya 50.000 lah misalnya. Jadi yang 4.950.000 itu yang siap untuk dibelanjakan. Dari sini paham, anak-anak? Kamu Wah, ada produk domestik regional bruto atau PDRB. Jadi kalau PDRB itu adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah atau regional selama 1 tahun. Nah, sekarang kalian lihat di sini. Dari contoh ini disusun ke bawah, tidak ke kanan atau dijumlahkan. Tadi ini ya, gross domestic product, GDP, dikurangi dengan produk yang dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri, ya kan? Jadi kalau produk itu dihasilkan masyarakat asing di dalam negeri, ini harus dikeluarkan untuk mendapatkan GNP. Jadi nilainya negatif, dikurangi. Kemudian setelah itu pendapatan warga negara kita yang ada di luar negeri tadi, seperti TKI yang bekerja di luar negeri gitu ya, maka dia akan menambahkan pendapatan sehingga GDP, nah ini selisih produk yang dihasilkan masyarakat asing dengan masyarakat nasional yang ada di luar negeri itu namanya N, disingkat N, net factor income. Net factor income itu ada yang positif, ada yang negatif. Kalau net factor income-nya positif, berarti pendapatan warga negara kita yang ada di luar negeri lebih banyak apa lebih sedikit daripada di luar negeri? Daripada warga negara asing yang ada di dalam negeri? Lebih banyak mana? Jadi kalau positif itu uang yang masuk lebih banyak daripada uang yang keluar. Jadi kalau begitu warga negara Indonesia pendapatannya lebih banyak daripada warga negara asing yang tinggal di Indonesia. GDP dikurangi N sama dengan GNP. Nah, GNP dikurangi penyusutan atau replacement sama dengan NNP. NNP dikurangi pajak tidak langsung sama dengan NNI. Nah, NNI dikurangi dana sosial, laba ditahan, pajak perseroan, ketemulah, ditambah dulu dengan transfer payment, ketemulah personal income. Personal income dikurangi pajak langsung, ketemulah disposable income. Jadi nanti buatlah ini ke bawah aja ini, GDP dikurangi N sama dengan GNP, nggak usah dikurangi, GDP dikurangi N, GNP kurangi R sama dengan NNP, NNP dikurangi indirect tax sama dengan NNI. Nah nanti dikurangi semua ini, dikurangi dana sosial, laba ditahan, pajak perseroan, kemudian ditambah transfer payment, ketemulah personal income. Personal income nanti dikurangi pajak langsung atau PPh, ketemulah disposable income. Nah, ini adalah PDB Indonesia tahun 2016 sampai tahun 2020, produk domestik bruto. Tadi produk domestik bruto itu jumlah barang dan jasa yang dihasilkan selama 1 tahun. Nah, ini adalah video yang bisa kalian cermati. Nanti dari video ini akan sudah matanya ya. Saudara, Indonesia masih belum dapat lepas dari ikatan resesi. Pada kuartal pertama tahun ini, BPS mencatatkan kontraksi produk domestik bruto Indonesia di 0,74%. Meski demikian, kontraksi ekonomi dalam negeri terus menyusut.
Artinya, tanda-tanda pemulihan ekonomi berlanjut. PDB triwulan 1 2021 secara kuartalan terkontraksi 0,96%. Ada perbaikan di sejumlah sektor usaha seperti industri pengolahan dan konstruksi. Namun, sektor usaha yang terkait mobilitas masyarakat seperti transportasi dan akomodasi membutuhkan waktu yang lebih lama untuk recovery. Bahwa pertumbuhan ekonomi triwulan 1 tahun 2021 ini secara tahunan masih mengalami kontraksi 0,74%. Masih negatif, tapi jauh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang menunjukkan bahwa tren pemulihan ekonomi berjalan seperti yang diharapkan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, meskipun ekonomi Indonesia masih minus pada kuartal pertama tahun ini, trennya sudah menuju ke arah positif dan akan terus berlanjut. Pemerintah bahkan optimistis pada kuartal 2, perekonomian Indonesia bisa tumbuh menembus 6,9 sampai 7,8%. Dijelaskan bahwa pemerintah confident bahwa kita bisa mencapai angka 6,9 sampai di atas 7, karena kita lihat basisnya di Q2 tahun lalu untuk PDB harga konstannya di 2.589,8. Apabila di Q1 dipertahankan saja di 2.703 triliun, itu kita sudah dapat modal pokoknya 5,6%. Nah, tadi dari tayangan video ini, kira-kira apa pendapat kalian tentang tayangan video tersebut? Aulia, tadi kan ada ini nih, resesi. Terus beritanya itu PDB triwulan 1 minus 0,74%. Nah, kenapa ya? Karena ada wabah corona ini, Bu. Jadi dibatasi. Dengan adanya wabah corona menyebabkan apa, Aulia? Menyebabkan perekonomian turun. Iya, perekonomiannya melambat. Karena kalau tadi kan produk domestik bruto itu kan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan ya dalam satu wilayah negara. Nah, kalau pas waktu corona, kira-kira produksinya tuh tambah banyak apa tambah sedikit, Aulia? Tambah sedikit. Iya, tambah sedikit karena ada pembatasan gerak ya, supaya COVID-nya tidak menyebar kemana-mana. Nah, kalau produksinya sedikit, otomatis produksinya turun apa naik? Akan menurun. Menurun. Nah, karena menurun itulah maka angkanya menjadi minus 0,74%. Kan di sini ada kata-kata PDB ya. Nah, kalau menurut kalian, pemahaman kalian setelah melihat video ini, yang dimaksud dengan PDB itu apa sih? Nadia, mana Nadia? Produk domestik bruto. Produk domestik bruto. Produk domestik bruto itu apa ya Nadia ya? Jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu. Iya, pintar. PDB itu adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu wilayah negara dalam waktu 1 tahun. Kemudian, mengapa resesi itu kok bisa menyebabkan PDB turun? Safanurul, mana Safanurul? Ya, Bu. Ayo Mbak, coba tadi kenapa kalau pas pada waktu resesi itu PDB-nya jadi minus? Tadi kan GDP itu jumlah produk yang dihasilkan dalam satu wilayah negara, produk barang yang dihasilkan. Nah, kalau pas waktunya resesi, jumlah produksi itu perekonomian melemah apa menguat kalau resesi? Melemah, Bu. Melemah. Kalau melemah berarti produknya semakin banyak apa semakin sedikit yang diproduksi? Semakin sedikit. Nah, kalau semakin sedikit menyebabkan jumlah produk barang yang dihasilkan menjadi sedikit. Kalau sebelumnya produksinya 100 terus turun jadi 50, berarti itu kalau turun itu berarti positif apa negatif? Negatif. Jadi kalau negatif itu kan minus. Nah, maksudnya begitu. Jadi kalau adanya resesi, maka PDB-nya menjadi minus, turun itu berkurang gitu loh ya. Jadi paham ya kalian ya. Baiklah anak-anak, kalian sudah mengamati video tadi dengan baik dan sudah bisa mulai menyimpulkan tentang pendapatan nasional karena ini materi baru bagi kalian ya dari kelas 10. Sekarang Brahma mau kembali lagi ke PPT. Nah, setelah dari PPT ini nanti kalian di LKPD itu ada artikel yang bisa kalian kerjakan, isinya adalah
tentang pada saat kuartal ketiga tahun 2020 ini Krakatau Steel raup laba operasi sebesar 72,66 juta dolar Amerika Serikat. Kalian tahu ya PT Krakatau Steel ya? Tahu ya? Karena kalian tinggal di kota Cilegon, tempatnya PT Krakatau Steel. Nah, ternyata PT Krakatau Steel ini di saat pandemi ini malah justru laba operasinya meningkat gitu loh. Nah, nanti ini kalian analisis di LKPD yang dikerjakan secara berdiskusi dengan teman kelompok kalian ya. Kemudian, nah ini pertanyaan nanti yang harus dijawab dari artikel tersebut untuk setiap kelompok. Nanti kalian tinggal presentasikan. Nah, Bu Rama membagi kelompok menjadi dua ya. Kelompok satu itu Andrea Belzani, Kira, Dwina, Ilham, dan Aulia. Kelompok dua itu Safa, Niken, Nadia, Tian, Pinkan, Rian Kolose. Jadi ini pembagiannya ada LKPD-nya, nanti udah Bu Rahma share linknya di WA group, di Google Classroom juga ada, nanti silahkan dibuka untuk kalian diskusikan. Ini LKPD-nya, nanti jangan lupa kelompok 1 anggotanya siapa, kelompok 2 anggotanya siapa. Nah, nanti silakan dikerjakan. Nah, Bu Rama beri waktu diskusinya 30 menit ya. Nanti kalian mengumpulkan informasi dari berbagai literasi baik cetak maupun elektronik. Kemudian kalian juga mendiskusikan materi, kemudian mengamati artikel tadi laba PTKS. Nanti di dalam diskusi melalui WA group kalau ada yang mau ditanyakan boleh kita chat ya Ibu dengan kalian. Kemudian laporan diskusinya nanti akan dipresentasikan. Diskusi ini akan Bu Rama ambil untuk nilai keterampilan. Kemudian bagaimana kalian aktif di dalam diskusi, menjawab pertanyaan, itu akan Bu Rama pakai untuk menilai sikap kalian. Jadi kalian akan mendapatkan 2 nilai. Hingga nanti pas saat post test kalian akan mendapatkan nilai pengetahuan. Kalian diskusi dulu dengan temannya melalui WA group. Bu Rama kasih waktu 30 menit. Silakan anak-anak untuk diskusi ya. Barangkali mau ada yang ditanyakan dari materi yang didiskusikan. Baiklah anak-anak, waktunya sudah selesai 30 menit. Bagaimana? Sudah berdiskusi dengan teman-temannya? Sudah, Bu. Sudah, Ya, Bu. nah kalian harus tetap semangat ya, supaya pembelajaran ini ada manfaatnya ya. Sekarang silakan presentasikan untuk perwakilan dari kelompok 1. Kelompok 1 yang mau mempresentasikan siapa? Saya, Bu. Ya, Andrea. Silakan kalian share screen. Sudah kelihatan, Bu? Jelas. Kami dari kelompok 1 dengan anggota saya Andrea Basanakis Ancila, Khaira, Dwina, Ilham Hasbullah Mansur, dan Aulia. Ini dia jawaban hasil diskusi kami untuk nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama, apa pendapat kelompok kalian mengenai laba yang diperoleh oleh PT Krakatau Steel pada masa pandemi? Jawaban kami, laba yang diperoleh oleh PTKS pada masa pandemi menunjukkan permintaan terhadap baja tetap banyak, sehingga PTKS mampu memproduksi baja sesuai dengan permintaan pasar, baik nasional maupun internasional. Dan yang kedua, mengapa PT Krakatau Steel dapat bertahan bahkan meraih keuntungan? PT Krakatau Steel mampu bertahan dikarenakan adanya efisiensi dalam perusahaan, sehingga menekan biaya operasional hingga 50%. Dengan demikian, laba yang diperoleh meningkat. Sekian dari kelompok kami. Sebelum ada tanggapan dari kelompok 2, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan jawaban hasil diskusi kalian yang nomor 3 dan 4. Saya Kampus Pita dari kelompok 2 akan membacakan diskusi kelompok kami untuk nomor 3 dan 4. Apabila dikaitkan dengan komponen pendapatan nasional yang meliputi GDP, GNP, NNP, dan NNI, PI, dan DI, maka laba yang diperoleh PT Krakatau Steel termasuk komponen yang benar, yang mana berikan penjelasan. Apabila dilihat dari besarnya laba PTKS sebesar 72,6 juta atau sekitar 1,24 triliun dengan kurs US dollar 1 sama dengan 14.100 menunjukkan GNP
karena kepemilikan PTKS adalah warga negara Indonesia. Nomor 4, menurut analisa kalian, apa perbedaan dari GDP dan GNP? GDP adalah seluruh produk yang dihasilkan dalam satu wilayah negara, baik PMA atau maupun PMDN, sedangkan GNP adalah pendapatan seluruh warga negara X yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri. Ya, itu tadi adalah jawaban untuk nomor 1 dan 2 oleh kelompok 1. Kemudian jawaban yang ketiga dan 4 oleh kelompok 2. Apabila diamati apakah ada perbedaan untuk kelompok 2, kan tadi sudah menyimak jawaban dari kelompok 1 ya. Apakah punya jawaban yang berbeda? Nah, ini kalau ini jawaban dari kelompok 2 ya. Coba kelompok 2 jawabannya seperti apa? Kok ikan lagi satu? Kalau untuk nomor 1, kelompok 2 itu laba yang diperoleh PTKS dikarenakan dibukanya kebijakan investasi pemulihan ekonomi nasional yang sebesar 3 triliun untuk kegiatan operasional industri hilir dan pengguna, sehingga permintaan terhadap baja terus naik. Oh iya, jadi ada apa istilahnya jawaban kalian itu ya, antara kelompok 1 dan kelompok 2 ada perbedaan, tetapi kalau dilihat dari artikel tersebut itu saling melengkapi. Dilanjutkan dulu dengan jawaban yang kedua, Niken. Sama Bu, karena ada peningkatan harga baja sebesar 27,1% dari kuartal 2 ke kuartal 4 untuk produksi baja HRC. Otomatis laba yang diterima PTKS meningkat. Sama, Andrea? Kesimpulannya sih sama, Bu. Labanya meningkat. Loh, iya labanya meningkat. Iya. Kalau menurut kelompok 2 tadi karena adanya kenaikan harga sebesar 27,1%. Nah, kalau kelompokmu tadi apa? Kenaikannya disebabkan apa? Kalau kelompok saya tadi disebabkan oleh menekan biaya operasional hingga 50%. Nah, ya kan ada perbedaan jawaban kan? Jadi ada kebijakan di dalam perusahaan sendiri itu menekan biaya, terus di satu sisi tadi ada kenaikan harga. Nah sekarang yang nomor 3 dan 4 dulu, sekarang jawaban dari kelompok 2 tadi bagaimana? Kelompok 1, Andrea coba jawaban dari kelompok 1. Ini Bu, jawaban kami nomor 3 dan 4. Oh iya, jawaban nomor 3 dan 4 itu PTKS apa tadi? PTKS adalah perusahaan BUMN milik pemerintah yang melakukan produksi baja di dalam negeri. Dengan demikian dilihat dari produknya masuk ke dalam Gross Domestic Product atau GDP. Ya. Kalau nomor 4, GDP atau Gross Domestic Product itu berkaitan dengan produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama 1 tahun. Sedangkan GNP atau Gross National Product itu pendapatan yang diterima oleh suatu negara sebagai balas jasa dari warga negaranya, baik yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Iya, jadi ada perbedaan jawaban ya, baik nomor 3 dan 4 ya. Nah ini yang soal hitungannya yang tadi kalian kerjakan. Jadi kalau dilihat dari pendapatan negara A, jadi tadi soal di atas, lihatnya soal di atas ya. Nah GDP dikurangi N, net factor income, 125.000 dikurangi 45.000, ditambah 45.000 dikurangi 80.000, sama dengan 90.000. Kemudian net national product-nya GNP dikurangi dengan penyusutan 90.000 dikurangi 12.400 ketemu 77.600. Sedangkan untuk mencari pajak tidak langsung, nah untuk melihat pajak tidak langsung itu berarti kalian harus menghitung ini ya, net national product. Net national product itu kan sudah ketemu tadi. Jadi net national product dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi ketemu 66.400. Nah, sehingga hasilnya 77.600 ditambah 10.900 dikurangi 66.400 ketemu 21.200. Ini untuk mencari laba ditahan. Seperti itu juga. Nah, disposable income-nya ketemulah personal income dikurangi pajak langsung sebesar 70.255 dikurangi 11.200, 59.055. Jadi itu ya penyamaan persepsinya. Jadi kalau kalian lihat
dari hasil kerja kalian itu sudah sama dengan yang punya Bu Rahma, berarti jawabannya sudah benar. Baik anak-anak, sekarang kita persamaan persepsi dulu ya, bagaimana ini benernya yang mana. Ini tadi kalau dilihat tadi jawabannya perbedaan tadi dulu ya, yang 1 dan 2. Kalau ini siapa yang mau membacakan ya? Dibacakan oleh Rian. Hadir, Bu. Iya, coba Rian. Jadi kesimpulannya bagaimana ini? Perbedaan antara GDP dengan GNP itu apa? Rian, itu kamu langsung baca ya. Jadi di sini ada penyamaan persepsi dan kesimpulan itu yang poin pertama perbandingan GDP dan GNP. GDP ini seluruh produk yang dihasilkan dalam suatu wilayah negara, baik PMA maupun PMDN. Sedangkan GNP, pendapatan seluruh warga negara X yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada poin kedua, GDP itu merupakan konsep kewilayahan, sedangkan GNP itu kewarganegaraan. Kemudian yang poin ketiga, GDP itu merupakan barang dan jasa, sedangkan GNP itu merupakan uang. Ya, jadi ini kesimpulannya ya. Jadi kalau GDP itu berupa produk yang dihasilkan, kalau GNP itu pendapatan, kalau GDP itu barang dan jasa yang dihasilkan dalam satu wilayah negara, kalau GNP itu jumlah uang yang diterima warga negara tersebut, baik itu tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau GDP itu sifatnya wilayah, pokoknya semua barang yang dihasilkan dalam wilayah Indonesia GDP. Kalau GNP itu pendapatan yang diterima oleh warga negara Indonesia dimanapun mereka berada, nah itu GNP. Nah, ini berupa barang, ini berupa uang. Dari sini kira-kira sudah paham anak-anak materi kita? Paham, Bu. Ya, Bu. Nah, kira-kira dari materi yang kita pelajari hari ini, apakah kalian suka dengan belajar pendapatan nasional, anak-anak? Suka, Bu. Suka, Bu. Ya, Safa Nurul. Safa Nurul sehat? Ya, Bu. Safa Nurul senyum kayak Rian gitu, kayak Ilham ini loh, jadinya. Ya, baiklah anak-anak, itu materi kita ya. Jadi Bu Rahma mengucapkan terima kasih pada kalian yang sudah semangat walaupun di siang hari kita belajar pendapatan nasional. Kalian tetap semangat mempelajarinya, terus banyak manfaat juga yang bisa kalian terima kalau kalian belajar pendapatan nasional. Kira-kira manfaatnya itu ya tadi itu kalian bisa mengambil pembelajaran kalau kalian punya uang bisa memanage dengan baik pendapatan tersebut begitu ya. Jadi kalau kalian nanti sebagai warga negara yang baik dan bekerja punya pendapatan itu memberikan sumbangan bagi pendapatan nasional. Gitu ya anak-anak ya. Jadi tetap semangat ya belajarnya ya, karena siang ya sudah mulai mengantuk ini anak-anak. Nah kalau menurut kalian yang paling susah yang mana anak-anak? Pendapatan nasional yang susah yang mana? Bisa, Bu. Iya, silakan kalian mengerjakan itu ya. Post test ya, Bu Rahma kasih waktu 30 menit. Bu Rahma tunggu ya, karena nanti hasilnya mau Bu Rahma lihat. Silakan dikerjakan anak-anak. Bu Rahma tunggu ya. Ada 10 soal. Udah ya, saya share ya. Sudah saya share di WA grup ya anak-anak ya. Bu Rahma tunggu ya. Safa Nurul, sudah keluar tuh nilainya. Ya anak-anak, sudah masuk nih hasilnya. Bu Rahma share screen ya. Hasil post test kalian. Tunggu ya, ikut masukkan di PowerPoint dulu ya. Oke anak-anak. Ya ini ya nilai kalian bagus-bagus. Walaupun siang-siang kalian bisa mengerjakan dengan baik. Jadi ini untuk nilai sikap kalian mendapatkan nilai baik ya. Karena kalian aktif di dalam pembelajaran walaupun siang-siang seperti ini. Mudah-mudahan kalian tetap terus semangat ya walaupun pelajarannya di jam-jam terakhir seperti ini. Kemudian ini nilai keterampilan kalian ketika kalian melakukan diskusi tadi dengan teman-teman kalian. Nilainya bagus-bagus, bisa dilihat di situ. Kemudian untuk post testnya juga bagus semua nih. Paling kecil 90. Wah, ini kelas
ekonomi unggulan ini. Terima kasih ya anak-anak ya sudah mengikuti pembelajaran kita kali ini dengan baik. Kemudian untuk materi minggu depan kalian mempelajari materi menghitung pendapatan nasional dengan 3 metode pendekatan ya. Ada pendekatan pendapatan, pengeluaran, dan produksi. Silakan kalian baca dulu materinya, sehingga pas ketemu dengan Bu Rahma untuk pertemuan berikutnya, kalian sudah siap dengan materi tersebut. Baiklah anak-anak, Bu Rahma ucapkan terima kasih atas perhatian kalian. Semoga kalian tetap terus untuk menjaga kesehatan. Ibu ingatkan sekali lagi ya, karena pada masa seperti ini butuh sekali untuk tetap menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan. Baiklah, pembelajaran kali ini marilah kita tutup dengan berdoa. Dipimpin oleh Ilham. Silakan Ilham. Ya Bu, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, saya berdoa terlebih dahulu sesuai ajaran agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Bu. Ya. Baiklah anak-anak, terima kasih. Sekali lagi Brahma ucapkan, Brahma tutup pembelajaran kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.